Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. 'Allamana subhanahu bil qalami falla wa manna minhu ma lam na'lami. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam melanjutkan kajian kita 100 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada pertemuan ini kita akan membahas sunnah yang keempat daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berdoa ketika bangun tidur di tengah malam. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata beda doanya ketika kita bangun tidur mau sholat subuh dengan bangun tidur di tengah malam. Ketika kita bangun tidur untuk melakukan sholat subuh, doa yang kita baca seperti biasa dan mungkin kita semua sudah hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi kata Rasulullah, ketika kita bangun tidur di tengah malam, maka yang kita baca adalah zikir kemudian berdoa. Kemudian ditambah dengan sholat tahajud, maka itu adalah sholat tahajud yang berterima, dan doa setelah itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ta'arrath minal lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli au da'a ustujiba lahu fa in tawadda thumma shalla qabiltu salatahu rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bangun tengah malam kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu dia mengangkat tangan berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Lalu setelah itu mengambil air wudhu melakukan sholat tahajud. Itu adalah sholat tahajud yang berterima, dan doa setelah itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali hadis ini. Tata cara sholat tahajud yang sangat bagus yang Rasul sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika kita bangun tengah malam, maka kita baca zikir tadi, posisi masih di atas tempat tidur. Kita semua sudah hafal zikir ini dan saya yakin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu berdoa Allahumma ighfirli. Setelah itu ambil air wudhu, maka lakukan sholat tahajud. Sholli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, berniat ketika takbiratul ihram Allahu akbar. Baca iftitah, baca Fatihah. Kalau hafal Sabbihis, baca Sabbihis rakaat pertama, hal atak atau surat Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Kalau tidak hafal bagaimana Ustadz, baca Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Selesai sholat perbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Maka setelah itu berdoa. Itu adalah doa yang sangat bagus, yang sangat berterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mempunyai permasalahan hidup. Maka apapun permasalahan kita, ajukan atau adukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada FB dengan menulis masalah kita di beranda FB, bukan di IG dengan menulis masalah kita di status IG, bukan di WhatsApp dengan menulis status kita di masalah kita di status WhatsApp.
Itu semua tidak akan bisa mengabulkan doa. Akan tetapi yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu terbaik mengadukan permasalahan kita adalah di sepertiga malam selesai melakukan sholat tahajud. Maka yakinlah apapun yang kita doakan, selama kita berhusnuzon dan yakin kepada Allah, itu semua nanti akan dijawab oleh Allah. Apa kata Allah dalam hadis kudusinya? Ana inda zonni abdi. Saya menurut prasangka hambaku. Kalau kita yakin tentang doa yang kita panjatkan, selama itu baik, yakin kita akan dijawab oleh Allah, maka itu akan dijawab oleh Allah. Jangan ada sedikit pun keraguan di antara hati kita. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari sama-sama kita amalkan sunnah yang keempat ini, bangun di tengah malam, lalu membaca zikir, kemudian berdoa, lakukan sholat tahajud. Itu adalah sholat tahajud yang berterima, dan doa setelah itu sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin pemirsa semua sudah hafal tentang zikirnya, sudah hafal tentang doanya, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tahajud sudah paham. Maka saya ingin mengingatkan saja, tidak ingin mengajari, karena saya yakin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah semua sudah tahu tentang hal ini. Cuman bagaimana pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita terus hidayah sehingga bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.